Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan Bapak setelah sekian lama ya tidak bertemu. Kita bertemu lagi. Nah, seperti biasa, apabila kita melanjutkan pelajaran seperti biasanya, alangkah baiknya kita membaca doa sama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan ilmu yang Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya bisa bermanfaat di kehidupan ataupun di pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Baiklah, di sini coba Alif pimpin doa ya, seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma jidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah ya. Nah, di kesempatan pada pagi hari ini, ada nggak anak-anak Bapak yang cantik-cantik ini, yang ganteng-ganteng ini, yang tidak hadir? Ada nggak? Siapa? Oh, Fadila ya. Fadila sakit. Keterangannya sakit. Oh ya, sakit. Nah, terus ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya, kecuali Fadila ya. Nah, kita doakan sama-sama semoga Fadila diberikan kesembuhan dan bisa bertemu lagi dengan kalian semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, baiklah, kita sebelum melanjut ke pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu apa yang bagus ya? Lagu Garuda Pancasila ya. Nah, seperti itu kan biasanya Garuda Pancasila itu banyak ya yang hafal. Kalian juga pasti hafal lah. Kan kelas 3 juga kan? Masa iya tidak hafal? Nah, coba sekarang ya kita nyanyikan bersama-sama, yaitu dengan bersama-sama harus kompak tapi ya. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, di sini Bapak ingin tanya kepada adik-adik semuanya. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Nah, benar lagi itu Suci ya. Itu tadi apa tadi? Kekayaan alam. Itu adalah filosofinya, yaitu nah, di sini Bapak kan menjelaskan rincinya, yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam semua yang terdapat di alam, yaitu kekayaan alam tadi, kata Suci ya. Nah, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi 2. Nah, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah,
sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam ataupun kekayaan alam berupa makhluk hidup. Nah, terus sumber daya alam merupakan istilah yang berhubungan dengan materi dan penting yang terdapat di planet bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Materi alam tersebut dapat berupa benda hidup, unsur-unsur hayati. Benda-benda hidup itu yaitu unsur-unsur hayati, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, Bapak mau tanya, hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Benar sekali, makhluk hidup. Nah, terus terdapat pula benda mati, yaitu non hayati. Jadi benda-benda yang hidup itu seperti benda-benda yang hidup dinamakan hayati, dan benda-benda mati dinamakan yaitu non hayati, ya. Nah, terus apa saja contoh dari benda-benda mati tadi seperti non hayati, yaitu tanah, udara, air, bahan, galian, dan barang tambang. Selain itu, terdapat pula kekuatan alam menghasilkan tenaga listrik, yaitu tenaga listrik seperti sekarang ini, ya. Kita bisa merasakan lampu, merasakan cahaya itu dari tegangan listrik ataupun energi. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan rincinya, ya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam ini ada yang dapat diperbarui dan ada pula yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu bahasa Inggrisnya, ya, bahasa kerennya yaitu renewable. Nah, renewable. Nah, kayak gitulah sepertinya, ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak, anak-anak semuanya, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, Bapak akan tunjuk salah satu siswa yang menurut Bapak bisa menjelaskan ataupun menyebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, Bapak akan tunjuk saudari Farah. Nah, Farah ini tahu nggak sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tahu, Pak? Nah, tahu ya? Tahu. Seperti apa? Nah, benar sekali. Seperti tanah. Mengapa tanah dapat diperbarui? Nanti kita ulas, ya. Nah, Bapak akan jelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui secara rincinya. Nanti baru Bapak akan jelaskan mengapa tanah itu dapat diperbarui, ya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat memproduksi dan memiliki daya regenerasi pulih kembali. Contohnya seperti air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Nah, seperti tadi yang Bapak omongkan, Bapak akan jelaskan mengapa tanah itu dapat diperbarui. Karena tanah dapat dikelola ataupun diproses untuk meningkatkan kualitas sehingga tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tanah itu dicangkul, ya. Dicangkul seperti petani. Tanah itu diberikan pupuk, terus juga dibolak-balik, kan. Dicangkul itu kan dibolak-balik, ya. Nah, untuk menghasilkan tanah yang subur, bisa tumbuh jagung, bisa tumbuh bayam, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Masih banyak lainnya, ya. Nah, cukup jelas, ya. Nah, terus ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non renewable. Nah, itulah bahasa Inggrisnya, ya. Bapak kurang menguasai bahasa Inggris, jadi ya agak susah, ya. Nah, ada yang tahu nggak sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Contohnya apa saja? Ayo. Ya, saudari Vicky. Nah,
Apa saja sumber daya alam yang tidak diperbarui? Iya, benar sekali. Emas. Ya, emas. Emas itu mengapa tidak dapat diperbarui? Nanti kita ulas seperti yang tadi ya. Bapak akan ulas kembali setelah Bapak akan menjelaskan tentang rincinya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Nah, sumber daya alam tidak dapat diperbarui jika diartikan sebagai sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung sangat lambat dalam waktu jutaan tahunnya. Oleh karena itu, jumlah berkurang karena dimanfaatkan dan pada saat nanti akan habis. Contohnya seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, timah, dan emas tadi. Nah, mengapa emas tidak dapat diperbarui? Karena, nah, ada yang tahu nggak? Mengapa? Ada yang tahu? Nah, karena emas ini sumber daya alam yang terbentuk dari proses mekanisme atau perubahan cairan dari dalam bumi menjadi padatan saat temperatur itu menurun. Umumnya emas itu digunakan manusia untuk perhiasan, logam uang, dan beberapa kebutuhan elektronik lainnya. Ya, seperti itulah penjelasannya ya. Nah, lanjut lagi. 2. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Nah, sumber daya alam berdasarkan potensinya terbagi menjadi 3 ya. Menjadi 3. Kalau tidak salah itu menjadi 3. Nah, salah satunya yaitu sumber daya alam materi. Nah, ada yang tahu nggak sumber daya alam materi itu apa? Nggak ada yang tahu ya. Nah, sini Bapak akan menjelaskan yaitu sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk fisiknya. Seperti batu. Batu itu digunakan manusia untuk apa? Coba. Cobek itu ya. Nah, untuk ngulek. Ya, bahasa Jawanya ngulek ya. Nah, kayu digunakan untuk dibuat lemari. Nah, terus besi juga digunakan untuk banyak pemanfaatannya besi itu. Gunakan untuk buat tenda, itu juga bisa untuk orang hajatan, dan mungkin lebih banyak lainnya, dan contoh-contoh lainnya. Nah, lanjut. 2. Sumber daya alam energi. Nah, sumber daya alam energi yaitu sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dari segi-segi energinya, yaitu sinar matahari yang pertama. Sinar matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia yaitu untuk tenaga surya bisa. Ya, terus pokoknya matahari itu sangat penting bagi manusia ya, bagi manusia. Nah, barang tambang, kincir angin, batu bara, minyak bumi dan lain-lain. Nah, yang terakhir, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang ini merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya hamparan tanah, daratan, dan ruang angkasa. Nah, dari sini Bapak menjelaskan tadi tentang sumber daya alam. Nah, anak-anak semuanya tahu nggak maksud dan tujuan Bapak menjelaskan sumber daya alam ini? Tahu Pak? Tahu apa coba? Iya, benar. Agar kalian mengetahui apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, terus juga sumber daya alam berdasarkan potensinya, dan itu memang harus kalian ketahui ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, karena waktu juga sudah habis ya. Pembelajaran kita ya alhamdulillah lah, walaupun sedikit demi sedikit kita berusaha mempelajari pembelajaran ataupun pelajaran yang penting untuk disampaikan
dan dimengerti oleh anak didik Bapak ya. Mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi. Bapak ingin kalian semua sehat, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, dipermudah segala urusannya. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita bernyanyi bersama ya. Nah, di sini ada yang ulang tahun? Ada. Oh, ada ya. Hanapi ulang tahun ya. Ulang tahun ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Hanapi. Selamat ulang tahun ya. Mungkin Bapak tidak bisa memberikan kado, yang penting disehatkan, panjang umurnya ya. Pokoknya sehat semua murid-murid Bapak. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf kepada Allah. Bapak mohon fironya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.